wasi'al harami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian, alhamdulillah, syukur nikmah kehadirat Allah, bisa hadir jamaah subuh ngeten niki karunia Allah. Sebab banyak orang yang katanya orang kuat tapi ternyata tidak kuat ke masjid. Katanya orang kuat tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Itu bukan orang kuat. Orang kuat di sisi Allah itu ya jenengannya taniki, kita ini bisa melangkahkan kaki menuju. Bahkan ada keterangan Pak di sini, kitabnya ya ini. Perumpamaan orang yang melangkah kakinya menuju masjid untuk berjamaah itu dinilai oleh malaikat dalam catatan buku catatan kita. Itu seolah-olah kita ini berangkat haji dan umroh. 5 kali sehari. Ya Pak ya. Maka keberuntungan kita adalah memiliki pahala seperti berhaji dan berumroh. Perjalanan kulon jenengan ini loh, dari rumah ke masjid jamaah subuh, wis dicatat oleh malaikat podo karo haji umroh. Zuhur engkau budal, walaupun tidak satu masjid. Kita misalnya zuhur masih di kampus, usahakan jalan dari kantor, dari ruangan menuju masjid kampus. Kalau masih di sawah, cari masjid setempat yang paling dekat. Kalau masih di pasar, cari masjid yang dekat pasar. Jalan kita dari bedak kita menuju tempat sholat, itu sama dengan ditulis oleh malaikat sama dengan berhaji dan berumrah. Maghrib sudah di tempat kita, di rumahnya, di perumahannya. Ngono sih, budal maneh, jamaah maneh. Nah, kalau asar perjalanan, mampir ke masjid. Maghrib sudah di rumah, pergi ke masjid. Isya di rumah, pergi ke masjid. Begitu tiap harinya. Berarti sehari kita mengumpulkan poin. Kok poin? Pahala seperti pahalanya orang berhaji dan berumrah. Subhanallah, tanpa biaya, tanpa keloro-keloro diuber-uber visa ziarah. Ya, kan kemarin tuh aduh kerasnya polisi. Ya, pokoknya yang tidak memiliki visa resmi haji tahun ini diusir dari hotel Pak. Bahkan yang sepedaan itu yang menempuh 11 bulan minimal bisa 7 bulan nyampe. Sampai di sana itu dilihat visanya, visa apa umroh. Itu mau haji disuruh pulang Pak. Wis capek-capek kayak gitu loh. Mbok seakan yo. Seakan. Akhirnya cuma disuruh tawaf, sa'i, tahallul, suruh langsung ke Madinah. Suruh arba'in di sana. Enggak boleh ke area Kamandanu. Area Kamandanu. Apa? Area wukuf. Enggak boleh. Kan seakan, Pak. Niat tulusnya itu loh. Sepedaan. Dari beberapa negara berhenti, lanjut lagi. Perjuangannya nggak main-main itu, nyawa taruhannya Pak. Lalu nyampe sana disuruh pulang. Lalu yang dikarapno Kanjeng Nabi. Itu tidak subuh niku Pak nggih. Timernya itu harus dipanjangkan seperti masjid ini. Adzan baru dapat
3 menit wis komat. Wong sik wong loro wong telu. Timernya itu kayak niru nur takwa ini loh. Sehingga orang yang tadinya masih kerinan bisa nututin, Pak. Yang tadinya masih seperti Pak Haji Roza junub misalnya, ya bisa nututin sak mandine. Ya Allah. Jadi bisa nututin. Yang tadinya masih wudu, ya Allah, tak susu, tak sol tak hisol. Artinya nututin ke masjid itu. Saya senang masjid sini ini karena timernya sesuai dengan apa yang dikaretno Kanjeng Nabi. Satu, yang kedua, lek subuh ya, subuh ini angel anjene Pak. Makanya sambil nunggu jamaah timer wis dawa, surate rada dawa titik lho. Enggak Baqarah 3 juz 1/4. Ya, titik kayak manglak titik nggih. Masih ana sing nesu suwen. Lah soalnya ana sing kebacut, Pak. Ana sing kebacut imam itu. Alasannya istiqomah. Mati urip rakaat pertama. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Waduh Pak, jangankan kok sing junub. Yang kerinan sedikit lu udah nutut wis. Sampai sini sudah sallallahu rabbuna pulang. Ya itu Pak, tolong kalau subuh itu imamnya jangan pendek-pendek. Ya Allah. Rakaat kedua istiqomah, alasan istiqomah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini bukan tidak berdasar, Pak. Ada dalilnya dia. Cuma dia salah paham. Ngene loh, mereka ngaji di Nurut Taqwa itu. Bisa salah paham. Hadisnya bunyinya man shalla rak'ataina qablal fajri. Ingat, kalau mau menggunakan surat tadi, redaksi hadisnya itu qablal fajar. Berarti tahiyat berarti qabliyatas subhi. Maka barang siapa orang yang sholat sebelum fajar, dia menggunakan 2 alam ini suratnya. Pertama alam ghaib, bukan alam nasrah laka sadrak. Rakaat kedua alam taro. 2 alam ini sebelum subuh. Ya hati-hati Pak, ini dawuh Kanjeng Nabi. Jangan sembrono. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah alam. Ya. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah alam. Jadi orang yang membaca surat 2 alam Nasrah dan alam Tarah sebelum subuh, ya, maka dia diselamatkan oleh Allah dari musibah alam. Ya pokoknya musibah yang ada di. Lah ini dipakai ngimami subuh, kan salah paham. Karena ndak ngaji di Nurut Taqwa. Karena nggak ngaji di Nurut Taqwa. Ya, jadi sekali lagi kalau subuh usahakan agak panjang sedikit. Minimal sabbihis abihal ataka hadisul ghasiyah. Minimal. Ojo inna a'toina gara-gara kurban kemarin subuh. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan tidak sah. Sah-sah saja. Wong gak kepake surat aja sah. Jangan, kalau ini cara sahnya Pak, Fatihah tok lu sah.
tapi kan dia rugi, tidak dapat pahala sunnah. Kemudian terlalu pendek merugikan orang yang masih kerinan, baru bangun, kriep-kriep, sikate wudu, kene wis sholat, wis qomat. Kadek surate inna a'toina, ambil kul huwaile suwen misalnya. Itu kan dolim Pak berarti. Jadi kalau fungsinya, kalau surat agak panjang sedikit fungsinya, makanya takmir kan punya jagoan imam di sini kan, yang sudah dilatih murojaah terus hafalannya kan. Ini kan ada di sini. Lah itu digunakan untuk jadi imam agar subuh tidak inna aqoina karepe takmir itu. Biar orang yang ono telate bisa napa wau bisa nututin. Subhanallah, saya senang sekali. Begitu saya tadi masuk tak delok sik 11, alhamdulillah bisa tahiyatul masjid, bisa qabliyatul fajar. Alhamdulillah. Ngono sik saya menuntaskan istiqomah wiritan sebelum salat subuh. Wiritannya subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, itu 100. Ngono sik nututin saya tadi. Subhanallah. Itu gara-gara wirid ini dulu pernah ada orang sowan kepada Kanjeng Nabi. Tolong Pak, ini dibaca 100 sebelum kita sholat subuh. Jadi habis adzan atau sebelum adzan boleh. Ya. Otomatis kan kalau jenengan sudah di sini gitu. Jadi dulu itu ada orang ceritanya sowan ke Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bapak enjong engki kan itu. Dari Mekasen. Pada apa? Abdina derek matur Kanjeng Nabi, kula niku setiap usaha napa mawon kok mesti gagal. Di pasar kula dodolan niki gagal. Usahane gagal, usahane gagal. Mbok kula niku diparingi amalan wiridan kersane kula mboten gagal terus. Oh ya. Waca qoblal fajr. Sebelum subuh baca, atau pas niku nggih sebelum salat subuh pokoke mantun adzan boleh, sebelum adzan boleh. Iki wacon ping 100. Nopo Kanjeng Nabi? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Baca lagi subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 Pak. Siap ya Rasulullah, sendika dawuh Kanjeng Rama. Ya, akhirnya wong itu pulang diwaca istiqomah Pak. Enggak jarak panjang Pak, jarak dekat, waktu singkat. Subhanallah. Suan lagi datang Kanjeng Nabi. Bukan boleh engki kat dia. Ndak ramah. Hasil. Alhamdulillah ya Rasulullah. Hasil ya Rasulullah. Matur nuwun ya Rasul. Ambil gowo-gowo apa tah? Lek sakniki lak telo apa mana. Rasa terima kasih. Masya Allah. Jadi usaha napa mawon, Pak? Usaha napa mawon. Usaha jenengan, ikhtiarin jenengan, kerja jenengan. Wis diwacana niki niat ngamalno amalane Kanjeng Nabi. Pun subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Masya Allah Pak. Ngono lho wau kula sik nutut. Seneng kula. Alhamdulillah masih ada masjid yang mengamalkan seperti ini. Jadi timernya itu dia agak panjang, sehingga orang-orang yang tadinya sudah merasa telat ternyata
Subhanallah, masih nututin. Tadi saya lanjutkan wiritan istighfar untuk pribadi dan kedua orang tua. Itu sangat dianjurkan. Di dalam Sahih Muslim, itu diterangkan lek moco istighfar ojo mi astaghfirullahaladzim. Itu untuk jenengan tok, Pak. Gimana? Rabbighfirli wali walidayya. 100. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Ngoten anjurane. Ya, lek menjenengan moco istighfar, wocoan nyambung dengan orang tua kita. Ya, onok mati nih kulon jenengan, anak kita akan melakukan yang serupa. Anak kita akan mengatakan seperti itu juga otomatis. Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu akan dilakukan oleh anak kita. Di saat kita wangsul datang ngersanipun Allah. Digambarkan dalam kitab itu, besok ya di surga, orang tuanya sudah di surga, itu kaget melihat reward banyak hadiah-hadiah. Dia mengatakan, ya Allah, ini untuk siapa? Ini dari mana hadiah-hadiah ini? Saya tidak merasa beramal sebanyak ini dulu. Apa katanya? Hadza min waladika laka. Ini adalah dari anakmu untukmu. Hadza min waladika laka. Hadiah-hadiah ini kata Allah sebanyak ini adalah hadiah dari anakmu untukmu. Hadza min waladika laka. Redaksi hadisnya. Tidak main-main. Jadi istighfar kulan jenengan, mintakan ampun kulan jenengan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, itu berupa reward Pak besok di surga. Seweneng wong orang tua kita tuh. Bagaimana cara menyenangkan orang tua setelah orang tua kita wafat? Istighfarin, didoain. Ojo diem jergidek. Alah wis mati ya wis. Loh, ya makanya kucing yang mati. Tidak kita berpikir tidak mendoakan. Oh jangan. Ya, ayyastaghfiru lahu. Kata Nabi, hendaklah kamu selalu mengistighfarkan lahuma pada kedua orang tuamu yang sudah wafat. Itu. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli. Itu caranya nggih. Rabbighfirli wali walidayya 100. Tadi saya sempat Pak. Subhanallah. Hadirin sekalian, oh enggak sampai, masih 40 tadi komat. Sampai 40. Nanti pas pelajaran pulang tak ijol. Ya, tak ijol. Hadirin yang saya muliakan, itulah amalan-amalan diniatin ngamalno apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Nah, ini bercerita bahwa kata Nabi, meneng-meneng malaikat Jibril itu berangen-angen, bercita-cita, kepengen juga jadi anak Adam. Dikarenakan lisab'i khisalin, dikarenakan 7 perkara. 7 perkara ini pahalanya besar. Pahalanya luar biasa. Jadi ternyata meneng-meneng malaikat Jibril pengen jadi anak Adam, jadi manusia. Dikarenakan gara-gara 7 perkara. Apa yang 7 perkara ini? Setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, saya juga tidak akan kemana-mana.
Alhamdulillah. Ya, saya tidak kemana-mana. Apa 7 perkara itu? Yang pertama, kok sampai ya? Saya mikir ini, kok sampai Malaikat Jibril kepingin jadi manungsa gara-gara 7 perkara ini. Apa, amalan apa ini? Kok sampai Jibril berangan-angan pengen seperti dados seperti kula jenengan. Yang pertama, as-shalawatul khams ma'al imam. Gara-gara manusia itu bisa sholat 5 waktunya bersama imam. Bersama imam, ma'al imam. Bukan hanya gara-gara manusia bisa sholat 5 waktu. Jibril gak ngomong, Kanjeng Nabi gak ngomong. Lek ngono Jibril gak tertarik. Jibril tertariknya itu karena bisa berjamaah sholat 5 waktu. Jangan diremehin itu Pak. Pahalanya teramat sangat besar. Pahalani pun teramat sangat besar. Kita datang jamaah luar, datang lagi jamaah. Jangan dianggap remeh itu. Ternyata luar biasa. Sampai-sampai Malaikat Jibril pengen jadi seperti kula panjenengan. Gara-gara sholat 5 waktunya berselalu bersama imam. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Gara-gara selalu hadir di majelisnya ulama. Sinten mawon pun sing ngisi jenengan hadir. Hadir jenengan diam, niat iktikaf kalau di masjid, sambil wiritan, sambil dengarkan, amalkan. Itu luar biasa. Setara nilai pahalanya. Ngaji ngeten iki. Subhanallah. Subhanallah. Ngaji ngeten lho, Pak. Pahalanya luar biasa. Nggarai Malaikat Jibril pengen seperti kita. Iri seperti kita. Ingin seperti kita. Masya Allah. Jadi betapa dahsyatnya orang yang pahalanya orang derek taklim, derek ngaji di majelis seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah sampai hari kiamat. Amin. Semoga yang hadir ini dawa umur ya Allah, murah rezekine, padang dalani jembar dalan bisnis, jembar dalan usahae. Sapa ngomong kuburan emang? Jangan susu ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa yang bikin Jibril kepengen jadi seperti kulon jenengan? Wa iyadatul marid, besuk wong loro. Itu pahalanya besar. Cuma ada caranya. Besuk wong loro, enggak usah nggawa-nggawa makanan, Pak. Itu nggarai sing lemu niku sing jaga. Wong loro macem-macem, roti iki, kolak, aduh sembarang. Itu kabeh pahit nang wong sing loro, Pak. Tak kandhani. Apa yang praktis? Nggawa kuwi praktis wis iku. Nggo dhuwit ae. Ben kenek digawe nebus obate. Nggawane enteng. Terus menghibur. Ora apa, Cak? Enggak tahu aku winginan iki kene rasane. Oh, tanggaku ngono. Ya. Waras. Dilok waras. Dihibur, didoain. Ora apa, Cak? Di sini ada sesak. Waduh, podo karo tonggoku wingi mati ya. Jangan gitu, itu koclok itu. Kocok. Ya Allah, dihibur. Dengan hiburannya itu, insya Allah dia akan berpikir yang baik sehingga cepat sembuh. Kalau diweden-wedeni, dia tidak mati karena penyakitnya, mati mikir. Oh iya, Cak.
Kata diamputasi. Waduh. Kontonggoku durung diamputasi. Mati ya. Lah, jangan gitu. Ya, mikir dia. Ya. Hadirin sekalian, jadi wa'iyadatul marid itu ternyata terus Kanjeng Nabi termasuk amaliyah yang apa? Yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa tasyi'ul janazah. Ikut, kalau ada jenazah itu dia sampai ikut sampai kuburan. Apa maksudnya nih? Iya, takziahnya itu sampai nderek ke kubur. Itu pahalanya luar biasa, Pak. Pas pada waktu upacara pemberangkatan biasanya kan kathah tiyang sing hilang lewat lombongan, hilang. Yang tadinya wong 100 sampai kuburan wong 10. Nang diliane. Biasanya ngoten. Tapi kalau kula panjenengan takziah derek akan jenazah ngantos liang lahat, itu pelajaran penting bagi yang hidup. Ya Allah, iya ya, saiki giliran dhek. Kapan-kapan lak teko pisan giliranku koyok ngono. Mikir. Itulah yang disebut apa? Bikasratil dzikril maut, disuruh memperbanyak iling mati nih. Salah satu di antaranya caranya takziah sampai ke liang lahat. Itu disuruh mikir. Kak mek ditonton tok niku, disuruh mikir kayak pelajaran. Ya, kersane kula panjenengan napa? Bisa mengambil pelajaran ibrah sehingga kita hidup ini tidak main-main. Hidup kula jenengan tidak sembrono, Pak. Dengan iling saudara kita yang dikubur kemarin. Ya Allah, mikir, ya Allah. Sing kate gak gelem jamaah, wis budal ae, budal. Iling mati niki wau. Kaya apa urip? Wong mek nunggu mati. Kula jenengan iki hidup ya, diam di rumah, di masjid ya diam, di rumah ya diam. Padha-padha diam, diam di masjid, bisa iktikaf. Misalnya seperti itu. Kayak tadi kan banyak tadi, tinggal sedingi. Coba aja dengan tinggali yang pulang-pulang itu. Lah mek diem juga di omah. Lah daripada sama-sama diem, lah angor diem di omah. Apa? Di mana? Di masjid. Biasa bisa biar dapat ilmu, iktikaf dan sebagainya. Nah, ini nunggu mati juga endingnya. Ya, endingnya nunggu mati. Ya Allah, makane golek koyo niku ojo ruwet-ruwet. Ojo sampai ninggalno sembayang. Ya Allah, golek koyo ngono. Opo sing digoleki lho? Paling makan masih bisa numpuk beras sak ton lho. Sing dipangan lho sak piring. Padha karo tangga sebelah. Dek kuwate ben kate masak tuku sak kilo. Sing dipangan ya sak piring. Apa bedanya? Sama. Apakah yang punya 1 ton kemudian dimasak kabeh? Mboten. Sing dipangan ya sak piring. Ibu paling ibu setengah piring. Lek wetenge karet ya 2 piring. Ngoten mawon. Ngono iku wis apa? Ya Allah. Yang kepinten niki wawon. Kelima. Ya, jadi usahakan kalau nderek mayit niku makan. Nyampe ke liang lahat. Pohon. Aduh. Tak copot deh. Ini kacamata jauh, Pak. Kalau moco kula ya harus lepas. Kalau mata saya kacamata tak lepas, tulisan sekecil rambut dibelah 7 saya masih bisa baca dengan izin Allah. Rambut dibelah 7 loh, si iso moco tanpa kacamata. Ini cuilik Pak. Ini lah cuilik.
Gedean tulisan, gedean rambutin jenengan. Cilik-cilik, halus. Harus dicopot. Yang kelima, wasakyul ma, memberi minum. Itu jangan diremehin. Orang dulu caranya, ya, pahalanya besar, ya. Itu jarak jalan Pak ya, saya masih SD itu. Jalan raya itu, jalan umum itu loh. Ada kendi. Enggak berapa 100 meter lagi ada kendi. 100 meter lagi, 50 meter apa 50 meter apa 100 ada kendi. Tuh orang ngisi. Biyen. Saat niki barangkali ganti galon lah. Ya, 2 menit hilang sak galon ya, Pak. 2 menit hilang sak galon nih. Ya enggak usah begitu kalau sekarang. Misalnya sekarang ya mau niat seperti ini, mau mengamalkan ini yang diiriin sama malaikat Jibril ini. Jenengan cukup beli 1 kotak gelasan itu, jenengan taruh di TPQ, taruh di madrasah diniyah, taruh di masjid, atau di masjid kalau disiapkan kulkas biasanya ayo monggo diisi, rebutan ngambil, gak rebutan ngisi. Rebutan ngambil aja, ngisinya jarang. Lah itu subhanallah kesempatan itu Pak. Wasakyul ma, amalan yang sampai Jibril iri. Yang keenam, wasulhi bainal itsnain. Ya, mendamaikan orang yang berselisih. Ya, mendamaikan orang ono wong berseteru. Jenengan datangi rumahnya didem-demi. Sakjane ada salam dari Pak Fulan. Ana mungkin wong kemarin kate gelut karo aku. Mboten. Piyambake nyesel banget. Nah, jenengan nyesel kepengin nyopo, pengin apa. Napa niku? Baik nih, muji-muji jenengan. Datangi lagi sing satunya. Salam dari Pak Fulan. Wah, apa wingi ketemu mukul aku? Mboten. Niku wau muji-muji jenengan. Ya Allah, betapa penyesalannya ingin peduk jenengan sakjane cuma isin. Coba sih jenengan salam, uluk salam. Dua-duanya kepeduk misam pelukan. Berhasil jenengan, Pak. Itu amalan yang luar biasa, tinggi nilai pahalanya di sisi Allah. Mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang ketujuh, wa ikramul jari wal yatim, memuliakan tetangga dan kanak children yatim. Itu pahalanya luar biasa. Jenengan urus anaknya, santuni anaknya, ibu bagi kula mawon. Le umur selawe tapi lewes 80 Pak Rozak ae. Makaten semoga barokah manfaat, mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kacepot kula nemira mun bedi selokon anyone sepora sakek bengkong jak sarana sakalangkong seporan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi